Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zakid Nurasya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan hasil analisis proses bisnis yang telah saya kerjakan bersama rekan-rekan tim saya dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi dan Desain Universitas Pembangunan Jaya. Proyek besar yang kami angkat ini berjudul Analisa Proses Bisnis Pemesanan dengan Metode Self-Ordering pada Warung Kopi Takara. Latar belakang riset ini bermula dari pengamatan kami terhadap kendala operasional yang dihadapi oleh Warung Kopi Takara sebagai salah satu lini usaha semi kafe yang sedang berkembang. Pada model operasional konvensional yang berjalan sebelumnya, seluruh alur pemesanan dan transaksi masih berpusat secara manual di satu meja kasir. Pelanggan harus mengantri, menyampaikan pesanan secara lisan, lalu kasir akan mencatatnya di lembaran kertas nota untuk kemudian diteruskan secara fisik ke area dapur atau barista. Berdasarkan hasil analisis mendalam yang kami lakukan, sistem manual seperti ini memicu 5 rumusan masalah yang sangat mengganggu efisiensi operasional. Masalah pertamanya adalah terjadinya antrian panjang yang menumpuk di depan meja kasir, terutama pada jam-jam sibuk atau peak hours, yang berpotensi menurunkan kepuasan pelanggan. Masalah kedua adalah tingginya resiko human error, seperti salah mencatat item menu, salah menuliskan detail varian pesanan, atau hilangnya nota kertas. Masalah ketiga adalah keterbatasan informasi menu. Pelanggan hanya bisa melihat papan menu yang statis atau harus bertanya secara lisan pada kasir. Masalah keempat adalah beban kerja kasir yang terlalu tinggi. Kasir harus membagi fokusnya untuk melayani pesanan, menghitung transaksi pembayaran, sekaligus merapikan antrean di saat yang sama. Dan masalah kelima adalah dokumentasi transaksi harian yang belum terstruktur, sehingga menyulitkan manajemen dalam melakukan pembukaan keuangan dan evaluasi stok secara akurat. Untuk mengatasi kelima masalah tersebut, solusi yang kami terapkan di dalam proyek ini adalah mentransformasi proses bisnis konvensional tersebut melalui pembangunan sistem pemesanan mandiri, melalui sistem self-ordering, pencatatan pesanan diotomatisasi secara penuh. Katalog menu disajikan lengkap dengan informasi visual yang menarik, dan sistem antrian diintegrasikan langsung dengan bagian produksi. Di dalam ekosistem sistem barang ini, terdapat tiga aktor utama yang saling berinteraksi. Aktor pertama adalah pelanggan yang bertindak sebagai aktor eksternal yang mengoperasikan mesin kios secara langsung untuk memilih menu dan melakukan pembayaran secara mandiri. Aktor kedua adalah barista yang berada di area dapur, bertugas menerima notifikasi pesanan digital, memproses atau meracik pesanan tersebut, dan memperbarui status antrean. Dan aktor ketiga adalah admin atau pihak manajemen kafe yang memiliki hak akses penuh untuk mengelola ketersediaan stok menu, memperbarui harga, serta memantau laporan transaksi harian melalui dashboard khusus. Sekarang mari kita bedah alur kerjanya secara mendalam melalui diagram BPMN atau Business Process Model Annotation yang sudah kami rancang. Proses bisnis baru ini secara terstruktur dipetakan ke dalam tiga lintasan atau line utama, yaitu pelanggan, jalur sistem order, dan jalur barista. Pada jalur pelanggan, proses dimulai ketika mereka mendatangi mesin kios digital dan mulai berinteraksi dengan antarmuka layar sentuh. Pelanggan memilih menu, menentukan kuantitas, dan masuk ke halaman konfirmasi pesanan. Pada tahap ini, terdapat percabangan logika pembayaran yang kami rancang untuk mengakomodasi kebutuhan pengguna. Pelanggan bisa langsung memilih metode pembayaran instan dan cashless via QRIS. Atau jika mereka ingin membayar menggunakan kartu debit maupun uang tunai atau cash, sistem akan mengarahkan mereka ke meja kasir untuk proses validasi dan penyelesaian transaksi akhir. Begitu status pembayaran diverifikasi, sukses dan diterima oleh jalur kedua, yaitu sistem order, maka sistem akan otomatis mengambil alih tugas-tugas administratif. Sistem akan menyimpan data transaksi, menggenerate nomor antrean unik secara berurutan, mencetak struk fisik sebagai bukti bagi pelanggan, dan langsung meneruskan data pesanan tersebut ke database dapur secara real-time. Masuk ke jalur ketiga, yaitu jalur barista. Staf dapur atau barista akan langsung menerima notifikasi pesanan di layar monitor mereka, tanpa perlu lagi menunggu lembaran nota kertas dari depan. Barista kemudian melakukan validasi kesesuaian data, peracik pesanan sesuai antrean yang masuk, dan setelah hidangan siap, barista akan mengubah status pesanan menjadi selesai di dalam sistem yang secara otomatis memicu fungsi pemanggilan nomor antrean pelanggan. Perubahan operasional dari sistem lama ke sistem baru ini membawa dampak yang sangat signifikan. Beban kerja kasir berkurang drastis, sehingga mereka bisa lebih fokus pada fungsi pelayanan dan keramahan.
Miskomunikasi pesanan antara lini depan dan lini belakang berhasil ditekan, dan efisiensi waktu tunggu pelanggan meningkat sangat tajam karena proses pemesanan bisa berjalan secara paralel di mesin kios. Kita geser ke aspek teknis pengembangan. Aplikasi yang kami kembangkan dinamakan Sistem Informasi Self Order Warung Kopi Takara. Kami merancang sistem ini dengan menggunakan pendekatan Object Oriented Analysis and Design atau OOAD untuk memastikan arsitektur kode yang rapi dan terstruktur. Untuk aspek teknologinya, bagian front end atau antarmuka yang berinteraksi langsung dengan pelanggan dibangun menggunakan framework React.js demi menghasilkan performa UI yang dinamis. Di sisi backend atau pemrosesan logika, sistem ini ditenagai oleh Node.js. Sedangkan untuk fondasi penyimpanan datanya, kami didukung oleh Firebase Real-Time Database. Alasan utama kami memilih Firebase Real-Time Database adalah karena kemampuannya dalam melakukan sinkronisasi data secara instan. Begitu pelanggan menekan tombol rare di mesin kios, detik itu juga data pesanan langsung muncul di dapur barista tanpa ada penundaan atau delay jaringan. Logika arsitektur dan jalannya aplikasi ini telah kami petakan secara terperinci ke dalam tiga diagram UML utama, yaitu activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Pertama, activity diagram. Activity diagram kami gunakan untuk menggambarkan aktivitas secara end-to-end, mulai dari step awal saat pelanggan menyentuh layar, proses pencarian menu, hingga penanganan kondisi spesifik jika proses pembayaran mengalami kegagalan atau keberhasilan. Kedua, sekuensi diagram kami rancang untuk menunjukkan interaksi berurutan antar objek dan aktor secara kronologis. Melalui diagram ini terlihat jelas bagaimana pesan data dikirim dari entitas pelanggan, divalidasi oleh controller sistem ke database, hingga akhirnya memicu fungsi pembaruan pada monitor barista. Dan ketiga, kelas diagram yang menampilkan struktur kelas-kelas penyusun program lengkap dengan atribut data dan metodenya. Di sini kami memetakan relasi antar objek penting secara seperti kelas pelanggan, menu, pesanan, pembayaran, struk, hingga kelas barista dan kasir. Sebagai fondasi penyimpanan, arsitektur database sistem ini dirancang menggunakan basis data relasional yang terbagi ke dalam 7 tabel utama. Pembagian ini bertujuan untuk menjaga integritas dan konsistensi data melalui mekanisme primary key dan foreign key. Tabel-tabel tersebut meliputi tabel menu untuk mengelola data produk, kategori, dan harga. Tabel pelanggan untuk mencatat identitas singkat, tabel pesanan, dan tabel detail pesanan untuk merekam setiap poin transaksi beserta kuantitas item yang dibeli. Tabel pembayaran untuk mencatat nominal dan memisahkan tipe metode yang dipilih. Tabel struktur untuk dokumentasi cetak transaksi, serta tabel barista dan kasir digunakan untuk manajemen autentikasi keamanan akun staff. Selanjutnya lanjut ke bagian UI-nya. Yang pertama kita masuk sebagai pembeli. Di sini ada menu tampilan untuk para menu-menu yang ada di dalam cafe ini. Kita coba untuk tambah espresso, americano, cappuccino. Lalu pelanggan langsung bisa memencet tombol ini, proses pembayaran. Sini akan dialihkan ke pilihan bayar menggunakan QRIS atau bayar menggunakan debit. Jika memesan menggunakan QRIS, akan muncul tampilan QRIS untuk dibayar. Lalu selanjutnya kita akan masuk sebagai kasir. Nah, pada menu kasir atau admin, di sini akan terlihat untuk pesanan-pesanan yang telah tadi dipesan oleh pelanggan. Di sini kasir harus menerima pesanan-pesanan tersebut melalui tombol terima yang ada di sini. Setelah tombol terima dipesan, statusnya akan berubah menjadi proses. Proses ini untuk memberitahu proses yang sedang dialami oleh pesanan-pesanan ini. Jika sudah selesai dibikin, kasir akan menggunakan tombol selesai untuk menyelesaikan pesanan. Setelah pesanan diselesaikan, kita bisa langsung melihat pendapatan hari ini dan grafik pendapatan mingguan. Lalu di
pada navigation bar, di sini ada kelola produk untuk tampilan CRUD, lalu ada daftar pesanan, lalu ada laporan pendapatan, lalu ada daftar transaksi, dan tombol keluar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasihnya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.